1. Presiden Soekarno pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai 12 Maret 1967. Pada tahun 1960-an, ekonomi Indonesia dengan cepat hancur karena hutang dan inflasi. Sementara ekspor menurun, pendapat devisa dari sektor perkebunan jatuh dari 442 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 1958 ke 330 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 1966. Puncak inflasi berada di atas 100% atau year on year. Pada tahun 1962 hingga 1965, pemerintah dengan mudahnya mencetak uang untuk membayar hutang dan mendanai proyek-proyek megah atau seperti pembangunan Monas. Pendapatan per kapita Indonesia menurun secara signifikan pada tahun 1962 sampai 1963. Hiperinflasi Indonesia tahun 1993 sampai 1996 adalah sebuah hiperinflasi yang terjadi di Indonesia pada akhir masa Orde Lama, tepatnya pada era demokrasi terpimpin. Dengan latar belakang ambisi proyek mencusuarnya, Presiden Indonesia Soekarno mencetak rupiah hingga inflasi pada saat itu mencapai 0,1%, sehingga pada tanggal 13 Desember 1945, pemerintah melakukan penyederhanaan nilai rupiah atau redenominasi dari Rp1.000 menjadi Rp1. Namun, rencana 8 tahun 1960 ditinggalkan pada tahun 1994 karena ekonomi yang menurun dan target-target yang tidak bisa tercapai. Faktanya, perekonomian jatuh bebas karena hiperinflasi, pengurangannya sumber pajak, dan juga larinya dari aset keuangan menjadi aset real. Politik konfrontasi yang mahal terhadap Malaysia juga menyerap porsi signifikan dari pengeluaran pemerintah. Di awal Orde Baru, Soeharto berusaha keras membenahi ekonomi Indonesia yang terpuruk dan berhasil untuk beberapa lama. Kondisi ekonomi Indonesia ketika Pak Harto pertama memerintah adalah keadaan ekonomi dengan inflasi yang sangat tinggi, 60-50% setahun. Kata Emil Salim, mantan menteri pada pemerintahan Soeharto, orang yang dulu dikenal sebagai salah seorang penasehat ekonomi presiden, menambahkan langkah pertama yang diambil Soeharto yang bisa dikatakan berhasil adalah mengendalikan inflasi dari 650% menjadi di bawah 15% dalam waktu hanya 2 tahun. Untuk menekan inflasi yang begitu tinggi, Soeharto membuat kebijakan yang berbeda jauh dengan kebijakan Soekarno. Pendahulunya dengan kebijakan itu, Indonesia di bawah Orde Baru bisa dihitung sebagai kasus sukses pembangunan ekonomi, kata pengamat ekonomi Jasmine Simanjuntak. Keberhasilan Pak Harto membenahi bidang ekonomi sehingga Indonesia mampu berwasembada peringan pada tahun 1980-an, menurut Emil Salim, diawali dengan pembenahan di bidang politik. Beberapa pekan setelah dia menduduki kursi presiden, nilai tukar rupiah sempat ambrol hingga mencapai level terlemahnya sepanjang sejarah, yakni di level Rp16.800 pada 1 Juni 1998. Sentimen pasar memang sangat buruk di tengah ambruknya ekonomi negara Asia lainnya. Di Indonesia, bank rus atau penarikan dana besar-besaran menerpa bank-bank sejak tahun 1997 karena nasabah khawatir dana simpanan mereka hilang. Indeks harga saham gabungan jatuh dari level psikologis 500 ke 258 pada 6 Oktober 1998 dan disintegrasi bangsa menyeru. Paket restrukturisasi perbankan untuk membangun kembali perbankan yang sehat pada 21 Agustus 1998 cukup efektif. Lewat kebijakan ini, beberapa bank dimerger untuk menjadi bank baru yang kuat dari sisi pendanaan. Salah satu hasilnya adalah Bank Mandiri.
Dalam masa pemerintahan Habibie, rupiah tercatat menguat 34,1% dari 11.200 per dolar Amerika Serikat menjadi 7.385 20 Oktober 1999. Rupiah bahkan sempat menyentuh level terkuatnya dalam sepanjang sejarah Indonesia setelah krisis 1997, yakni pada 6.550 per dolar Amerika Serikat tahun 28 Juni 1999. Dan perlu diingat bahwa tak ada satupun presiden setelah era reformasi yang mampu membawa rupiah kembali ke level 6.500-an seperti Habibie. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, perekonomian Indonesia kembali menghadapi tantangan berat. Kebijakan-kebijakan ekonomi Gus Dur yang mengundang kerutan di dahi para pakar. Juga perseteruannya dengan DPR dan IMF mempengaruhi iklim perekonomian Indonesia saat itu. Sejumlah kebijakan seperti upaya mengubah independensi BI lewat amandemen Undang-Undang BI, biaya masuk impor mobil mewah untuk KTT G15 yang jauh lebih rendah dari yang seharusnya hanya 5% sementara seharusnya 75%. Dan otonomi daerah yang membebaskan daerah untuk mengajukan pinjaman luar negeri tidak populer di masyarakat dan menuai protes. Kondisi perekonomian yang tampak memburuk setelah sebelumnya menunjukkan gejala-gejala kepulihan di masa pemerintahan B.J. Habibie merasakan publik dan para investor. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang semula 7.500 menjadi 9.800. Pergerakan indeks harga saham gabungan turun dari 580 menjadi 458. Begitupun tingkat pertumbuhan ekonomi yang semula 5% menjadi 3,6%. Sebaliknya, tingkat inflasi pun meningkat drastis dari 2% menjadi 12,6%. Di luar itu, pemerintahan Gus Dur bukannya tanpa capaian. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah bersama-sama dengan Bank Dunia berupaya menurunkan tingkat kemiskinan melalui program pengembangan kecamatan. Selain itu, juga ada proyek pedesaan, mulai dari pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi dan sanitasi, juga memberikan bantuan kredit usaha mikro. Dalam waktu 3 tahun dia memangkas inflasi dari 13% menjadi 6%, mengepres angka kemiskinan dari 18% menjadi 16%. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mencetak penerimaan pajak surplus di tengah ekonomi yang masih tertatih. Kala itu biduk negara oleng akibat krisis moneter 1997 yang memicu krisis keuangan 1998 dan krisis sosial 1999. Media massa menyebutnya sebagai krisis multidimensional dengan angka kemiskinan 23,4%. Sementara euforia politik memicu instabilitas kebijakan dan gejolak sosial. Di tengah situasi demikian, Megawati mengoptimalkan masa kepemimpinannya yang singkat selama 3 tahun untuk memperbaiki keadaan. Dia pangkas angka kemiskinan menjadi 16,7%. Inflasi dikepres hingga separuh menjadi 6,2% dan kurs rupiah menguat 8.900 per dolar Amerika Serikat. Satu yang tak bisa diingkari adalah kesuksesan Megawati yang dengan insting keibuannya mengelola anggaran negara yang kala itu masih terbatas. Pemasukan negara dari pajak sukses digenjot dengan surplus penerimaan pajak 1,7 triliun dan 180 triliun. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, inflasi pernah tembus 17% akibat pemerintah menaikkan harga bensin 32,6% dan solar 27,3% pada bulan Maret. Kemudian pada bulan Oktober di tahun yang sama, harga bensin naik 87,5% dan solar 104,8%. Akibat kenaikan BBM itu karena digunakan hampir seluruh sektor, maka inflasi kita di 17,11%. Jadi, pentingnya mengendalikan harga energi menjadi catatan berikutnya dari kita supaya tidak memberikan dampak kepada inflasi
Imbasnya saat itu angka kemiskinan naik dari 15,97% pada tahun 2005 menjadi 17,75% pada tahun 2006, di mana jumlah orang miskin meningkat dari 35,1 juta jiwa menjadi 39,3 juta jiwa. Peningkatan jumlah orang miskin juga tercermin saat pemerintah menaikkan harga BBM pada 2013 dan 2014. Imbasnya saat itu angka kemiskinan naik dari 15,97% pada tahun 2005 menjadi 17,75% pada tahun 2006, di mana jumlah orang miskin meningkat dari 35,1 juta jiwa menjadi 39,3 juta jiwa. Peningkatan jumlah orang miskin juga tercermin saat pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun 2013 dan 2014. Selama memimpin Indonesia, Jokowi mampu mendinginkan inflasi Indonesia dari 8,36% pada tahun 2014 menjadi di kisaran 3% pada tahun 2015 sampai 2019. Inflasi bahkan menyentuh 1,68% pada tahun 2020. Angka tersebut adalah yang terendah dalam sejarah Indonesia. Namun, inflasi ultra rendah itu juga dibarengi dengan sejumlah catatan. Inflasi terjadi di tengah ekonomi Indonesia yang mengalami resesi pada periode kuartal 2 tahun 2020 hingga kuartal pertama tahun 2021. Karena pandemi COVID-19, hancurnya ekonomi ikut menekan daya beli sehingga permintaan dan harga barang juga turun drastis. Inflasi kembali melonjak pada tahun lalu. Inflasi melonjak setelah Jokowi memutuskan untuk menaikkan harga BBM subsidi pada 3 September 2022. Inflasi melonjak menjadi 5,95% pada September 2022, tetapi dengan cepat melandai menjadi 3,08% pada Juli 2023. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020 sampai 2024 disebutkan jika sasaran inflasi tahun 2020 sampai 2024 adalah menjadi 2,7% pada 2024. Target tersebut diharapkan bisa diperoleh melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi. Di antaranya adalah dengan meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis, memperkuat tata kelola sistem logistik nasional, dan konektivitas antar wilayah, meningkatkan kerjasama antar daerah, menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran yang ditetapkan, serta meningkatkan kualitas data statistik.